menjadi Kristen yang ada Roh Kudus di dalam diri kita, yaitu kita mampu mempengaruhi, doakan yang sakit, kuatkan yang lemah, jamah yang susah. Apa yang kita baca dalam perenungan setiap hari, bicarakan itu kepada sekeluarga, suami istri, sharing firman, tetangga, ceritakan kebenaran Allah, bersaksi dari gaya hidup, bukan pengaruh kejahatan, tapi pengaruh kebaikan. Sehingga orang bisa membedakan, ini sungguh anak Tuhan dan ini anak roh yang lain. Inilah yang saya katakan ODRK. Sekarang orang bilang ODP ya, Bapak Gembala bilang ODRK. Kita di LSAD, mari kita pakai istilah itu. Saya ODRK, orang dengan Roh Kudus. Ada orang dengan roh setan juga, ODRS. Yakinlah bahwa saya orang dengan Roh Kudus. Kamu orang Papua. Ya tapi agama apa? Saya orang Kristen. Saya percaya Yesus. Tapi apakah engkau ODRK atau itu yang saya tidak tahu. Itu persis sama dengan orang-orang Efesus yang Paulus tanya. Kamu tahu Roh Kudus kan tidak? Kami tidak tahu, bahkan kami dengar pun tidak. Kamu orang Kristen, orang Kristen yang lepas berganda nih. Pokoknya mati hidup dengan dia. Kalau potong darah ini tetap mengalir tuh darah kemenji. Wih, luar biasa. Tetap mengalir tuh salib Yesus. Bahkan kalau periksa di rumah sakit itu darahnya persis sama dengan darah Yesus. Begitu fanatiknya kita dengan kekristenan kita. Tapi dia bilang, apakah engkau dengan Roh Kudus atau tidak? Itu ya Roh Kudus ya. Saya malas atur saya setiap hari. Saya malas sekali. Pokoknya memang saya orang Kristen, tapi saya harus bebas saja. Orang Kristen kan bebas. Nanti lakukan dosa minta ampun, Ya pas lakukan dosa belum minta ampun, mati bagaimana? Harus kita sungguh-sungguh dalam Tuhan dan kita menjadikan Roh Kudus itu bagian dari hidup kita. Jadi kalau orang bilang saya dengan Roh Kudus. Bapak, kau sekarang dengan siapa di hotel tidur di itu? Saya dengan ODRK. ODRK itu ibu siapa lagi? Nona siapa lagi di situ? Kau berangkat ke sana baru sendiri lagi dengan? Tidak, saya dengan Roh Kudus di sini. Saya dengan Roh Kudus, saya tidak sendiri. Saya berdoa kah? Saya baca firman Tuhan kah? Saya melayani kah? Saya kerja untuk Tuhan kah? Saya di pemerintah kah? Saya di Tembagapura kah? Saya di Timika kah? Di Jayapura, Wamena, di Jawa, dimanapun. Saya tidak sendiri, saya bersama dengan Roh Kudus. Sehingga saya di tempat yang terang atau saya di tempat yang gelap, saya tahu bahwa saya tidak sendiri. Ada yang selalu mengontrol saya, namanya Roh Kudus. Sehingga takut akan Tuhan adalah permulaan pengetahuan. Saya tahu dulu bahwa saya tidak sendiri. Sehingga saya mau melakukan kejahatan, saya takut sama Tuhan karena Tuhan yang bersama saya. Bagaimana mungkin saya menyesatkan hidup saya untuk sesuatu yang fana, yang duniawi, yang kedagingan ini, dan mengecewakan yang kekal yang ada di dalam saya. Roh Kudus yang ada di dalam saya, melekat mengalir di dalam darah saya, ada di dalam hati saya, menguasai pikiran saya. Saya tidak bisa menipu dia. Mungkin saya bisa menipu orang lain. Mungkin saya bisa melakukan kejahatan kepada keluarga saya, kepada tetangga saya, kepada manusia. Tapi kepada Tuhan tidak bisa. Mengapa? Karena dia sudah menjadi satu dengan saya. Dia menguasai seluruh aspek kehidupan saya. Pikiran, kaki, tangan saya, seluruh bagian hidup saya dikuasai oleh Roh Allah. Jadi Tuhan tahu segala tingkah laku kita. Itu sebabnya jangan kecewakan Tuhan. Jangan menipu Allah. Jangan coba-coba tipu Tuhan. Karena Tuhan itu Tuhan yang dekat dengan kita. Dia sayang dengan kita. Dan dia mau kita berdampak bagi dunia. Dan dia mau kita menularkan kesembuhan rohani bagi dunia. Dunia ini bisa sakit, silakan sakit. Dunia ini bisa mati, silakan mati. Semua orang sedang baris menuju ke kematian. Nanti yang tidak sakit, yang tidak mati, itu hanya di surga yang kekal. Amin. Hanya di surga orang tidak sakit. Hanya di surga orang tidak lapar. Hanya di surga orang tidak kerta gigi. Orang tidak mati. Hanya di surga. Tapi di bawah matahari ini, semua penderitaan dunia akan alami. Tapi penderitaan-penderitaan itu jangan menjauhkan kita dari Tuhan yang hidup. Dunia ini bisa mengambil nyawamu. Jangan engkau takut dengan yang bisa mengambil nyawamu. Takutlah dengan dia. Takutlah sama Allah yang bisa mengambil nyawa dan bisa mengambil kehidupan kekalmu. Itu sebabnya jangan dukakan Roh Kudus.
Kalau kita berduka karena kesusahan, silakan. Karena kita semua akan mati. Tapi jangan coba-coba kecewakan roh yang ada di dalam diri kita. Karena dia jaminan menuju kekekalan. Hidup kekal itu yang kita cari. Di sini, tempat yang ada COVID-19 ini, tempat yang sementara. Hari ini, besok, atau tahun depan, atau 50 tahun lagi kita mati. Itu bukan urusan kita. Urusan kita adalah menjaga hidup yang kekal. Dan petugasnya adalah roh yang ada di dalam diri. Sehingga izinkan lampu itu tetap menyala. Jaga supaya Roh Kudus yang telah diberikan kepada kita 2000 tahun yang lalu dalam bentuk nyala-nyala api itu, sekarang api itu sedang menyala di dalam hati kita. Jangan jauhkan diri dari persekutuan orang benar. Jangan takut dengan nyawamu, takutlah dengan dia yang mengambil double nyawamu dan kematian untuk kekekalan.